Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk menginput data dari Excel, data seperti ini, dan nama, motivasi belajar, prestasi belajar, jenis kelamin, ke dalam SPSS. Bagaimana caranya? Yang pertama kita buka dulu untuk untuk SPSS-nya kita buka dulu. Oke, ditunggu loading. Nah, tampilan awal untuk kita buka SPSS pasti akan seperti ini. Kita pilih yang new dataset. Karena kita belum punya atau belum pernah membuat atau menginput data tersebut, sehingga kita harus bikin baru new dataset, klik 2 kali, klik, kemudian muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan kerja, lembar kerja untuk SPSS. Mirip dengan Excel, cuma bedanya kalau di Excel di bawahnya itu ada sheet 1, kemudian sheet 2, dan seterusnya. Cuma kalau di SPSS hanya ada data view dan variabel view. Nah, yang perlu kita lakukan, kita harus masuk ke dalam variabel view terlebih dahulu, masuk ke dalam variabel view, kemudian kita bikin variabelnya. Apa yang kita bikin di sini yaitu adalah yang atas. Ada nama, motivasi belajar, prestasi belajar, sama jenis kelamin. Kita bikin satu-satu. Untuk di nama ini berarti nama ya, nama, kemudian motivasi belajar. Kita singkat modbel. Untuk yang di kolom ini kita nggak bisa pakai spasi, jadi kita harus pakai underscore. Motivasi belajar. Kemudian prestasi underscore belajar. Kemudian yang terakhir itu adalah jenis kelamin. JK saja ya, jenis kelamin. Oke. Kalau sudah, kemudian perlu kita setting terlebih dahulu. Apa saja yang ada tipe, white, desimal, label, dan seterusnya. Perlu kita setting terlebih dahulu. Di sini ada nama, motivasi belajar, prestasi belajar, jenis kelamin. Di mana nama dan jenis kelamin merupakan variabel yang tidak dapat dihitung atau variabel non-metrik. Di sini ada AW, DD, dan seterusnya, jenis kelamin juga. Sedangkan motivasi belajar sama prestasi belajar merupakan variabel metrik, entah itu nominal atau ordinal, yang dua-duanya dapat dihitung. Ya. Jadi kita perlu atur terlebih dahulu di SPSS kita. Nah, nama berarti kita tipenya adalah bukan metrik, bukan numerik, yaitu kita ubah ke dalam string. String itu berarti dia bukan non-metrik, dia non-metrik ya. Nama sama jenis kelamin. Kita ubah juga ke dalam string. Kemudian kolom berikutnya ada weight, ada weight itu panjangnya ya, lebarnya. Ini ada 8 karakter, kemudian desimalnya kita ubah ke dalam 0 semua saja. 0 semua, biar nanti nggak ada komanya. Ini misalkan ini label. Label itu penjelasan dari variabelnya, misalkan nama mahasiswa. Modbel berarti motivasi belajar. Kalau di dalam label kita bisa pakai spasi. Kalau di dalam variabel ini nama variabel kita nggak bisa pakai spasi. Ini tulis lagi ini prestasi belajar, kemudian jenis kelamin. Nah, kemudian di sini kita pilih yang rata kiri, rata kanan, atau rata kiri. Kita ubah ke dalam tengah saja semuanya. Tengah, center ya. Ada segitiga, ini kita klik ya. Kemudian, nah, untuk yang nama itu
bisa pakai yang measure-nya adalah nominal karena dia string. Kemudian untuk motivasi belajar sama prestasi belajar kita ubah ke dalam bentuk scale biar nanti kita bisa gunakan untuk perhitungan. Setelah sampai sini kita selesai untuk variabel view, kita sudah selesai untuk membuat variabelnya, baru kita masuk ke dalam data view-nya. Nah, di sini ada nama, motivasi belajar, prestasi belajar, sama jenis kelamin. Kita copy paste dari Excel, yang di copy yang di bawahnya ya, jangan yang nama, motivasi belajar, prestasi belajar, jenis kelamin juga ikut di copy enggak, tapi di bawahnya. Mulai dari AW, 65, 70, sama L. Kita copy semuanya ke bawah, sampai ke GD. Kita copy. Kemudian kita masuk ke dalam SPSS. PSS. Nah, kita pastekan di sini. Klik kanan, paste. Nah, selesai. Ini berarti kita sudah bisa untuk menginput data dari Excel ke dalam SPSS. Oke, setelah ini kita lanjut di video berikutnya berkaitan dengan bagaimana caranya untuk membuat distribusi frekuensi. Ini kita save. Caranya adalah save file, kemudian save. Nah, untuk SPSS, format save-nya itu adalah .sav. Nah, .sav. Ini kita pilih dulu mau di mana kita lokasi untuk penyimpanannya, misalkan ya di statistika. Ini berarti data latihan 2024. Kemudian kita langsung klik. Oke, itu untuk cara input sampai dengan cara save di dalam SPSS. Sekian untuk video kali ini, kita lanjut untuk video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.